Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perjalanan ke Gunung Condong. Ini sudah masuk Gunung Condong ya teman-teman ya. Sudah masuk desa Gunung Condong. Indah. Nanti kita akan ke rumah ketua kelompok tani sekaligus kelompok budidaya ikan Bina Lestari. Ketuanya namanya Bapak Turman. Nanti kita akan lihat budidaya dari ikan lele, nila, grameh, ada koi juga. Ini kantor kelurahan Gunung Condong. Nah, ini pembudidaya atau peternak kambing ras kambing. Ini arah ke Curug yang bawah mas. Nah, ini yang ke bawah. Di Gunung Condong juga ada tempat wisata namanya Curug Kiai KT. Monggo yang main ke Bruno bisa mampir ke Curug Kiai KT ini dari sini ya. Ini bisa belok kiri ke sana. Ini nanti ke Curug Kiai KT. Nah, Sana. jadi hari ini kita sudah sana, kita turun. Hari ini kita semuanya berhubungan dengan ikan dulu. Kita ke kelompok budidaya ikan Bina Lestari. Ini kita sudah hampir sampai. Ois. Turun terus. Nanti ini kalau lurus terus kita ke arah Kempranggen. Tapi karena hari ini wisata kita dilanjutkan di Gunung Condong. Ya, itu sana itu desa Kemerangken ya. Masih Bruno. Masih Bruno, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Bagaimana? Kita ke tempat rumahnya Mbak Turman apa langsung ke Lahan? Ini ke rumah dulu aja. Rumah dulu. Ketemu Mbah Turmannya dulu, nanti setelah itu baru kita ke kolamnya. Nah, ini sudah sampai di rumahnya. Aduh, ini kabur masuknya sini. Ini agak nyelempit rumahnya ya. Di rumahnya saja. Yang kedua kelompok. Awas, awas. Kelompok budidaya. Nanti kita juga mau ketemu PPL Perikanan Mas Beni Catur. Coba apakah sudah sampai? Oh, ini Baru sudah sampai di sini. sampai di rumahnya Pak Turman. Aduh, ulah yung candel. Ini ikan yang dibudidaya di rumah. Ada koi, ada komet, ada nila, dan sebagainya. Kita tunggu apakah Mbah Turman di rumah atau tidak. Nanti lagi ya. Sepertinya mereka langsung ke lahan. Ini saya bawakan Anda buat aja. Namanya Ini dia. Beni Agung Surya Nugraha. Ya, ini. Halo. Halo, kita mau ngecek ikan nila sama pemanfaatan air buat nyirami tanaman. Kita Oke. bisa collab-nya nggak Pak? Oh ya harus dong. Ya, Siap. nanti kita cek, kita tunggu yang punya rumah dulu. Oke. Ketua Pokdakan Bina Lestari, Mbak Turman Gunung Kelompok Condong. Tani Bina Lestari juga Mbah Turman Gunung Iya, Condong. nanti kita lihat ya. Ya, kita tunggu Mbah Turmannya datang ya. Nanti lagi. Nah, ini dia Bapak Turman selaku ketua Pokdakan. Enggak, Wah. Iya, Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita masuk dulu ya, teman-teman. Ngobrol dulu. Nanti kita ke lahan. Nanti kita ke kolamnya. Ya, di sini. Suasana rumah ketua Pokdakan. Ayo kita duduk.
Dah nanti lagi. Oke guys, hari ini kita mau ke kolam dulu. Jangan lupa logistiknya. Saya nanti jalan. Oh, ini dari rumah keluar. Sebenarnya dari sana bisa, tapi jalan kaki curam guys. Jalannya naik motor, susah. naik motor aja. Kita OTW ke kolam. Nah ini aja naik motor guys, susah. Suruh jalan lagi. Ini ke sana ke Gunung Condok Curpeda. Nanti kalau ke bawah sana ke Meranggen. Ini belok ya sini. Kalau untuk lahan sawahnya sana itu. Ini ngeri teman-teman. Ini Agak licin makanya kita pelan-pelan aja. Ini karena tadi malam hujan jadi licin, pelan-pelan aja. Untuk lahan sawahnya Ini di sini sering terjadi longsor-longsor kecil seperti ini ya teman. ini jatuh longsor. Ya, sudah dibersihkan. Nah itu yang belum tuh. Ini ada baru. pohon tumbang. Tapi kecil. Ini karena sebagian besar juga peternak, entah kambing entah sapi, jadi jam-jam segini jam-jam orang ngarit. Ngarit itu ada dua Enggak. versi ya. Kalau yang di tanah itu namanya ngarit, kalau yang dahan-dahan seperti ini namanya ramban. Itu kosakata baru. Ditemukan di Bunda ya. Aliran sungainya tidak pernah kering. Ini air melimpah ya teman-teman. Itu air. Di sana kolamnya ini juga bapak-bapak pulang ngeramban. Ini harus lurus terus ke arah Pituro. Ya, Beda kecamatan. jalannya juga susah sih. Aduh, kecadel. Yuk kita ke kolam. Ya, nanti kalau jeblos kan saya ketahuan. Ya, ini ke sana ya. Sekalian kita melakukan monitoring pagi ya, melihat apakah ada sekolah sama. Ya, Kalau ada nanti bisa kita laporkan ke petugas BPBD. itu pondok-pondok kecil kalau buat berteduh. Ini cabang sungai. Nah, kita sampai di kolam. Ini kolam apa ya? Nanti tanya aja. Ini Inilah yang sudah dipisah dari induknya. Masih campur ya, ada yang sudah gede, ada yang masih kecil. saya kok ingin berenang ya? Ya, boleh kalau mau berenang di sini. Tuh airnya seger. Nah, ini yang sudah gede. Ini ya sudah siap konsumsi. Ini pondoknya. Mantap ya Mas Lang ya. Terima kasih ada nih tumbuh-tumbuhan ini jadi nggak licin naik ya. Siap. Saya mau tanya Mas. Sebentar. Hujan mas kemarin. Oh, iya. Ya, beneran. Timbul pertanyaan Mas Danang. Ya. Kenapa airnya agak terlihat keruh? Monggo Mas Deni. Jadi ini kan dari kelompok Bina Lestari itu sebenarnya airnya dari sumber mata air. Jadi emang impactnya karena sumber air ketika pasca hujan mesti agak keruh seperti itu. Nah, ini demplot buat penanganan benih nila. Jadi kolam induknya sebelah sana, bisa dilihat nanti sambil jalan. Terus nah, ini pasca induknya sudah disudahkan. Nih pemilik kolam ini sekaligus ketua kelompok tani ya, Nah, dan kelompok budidaya kan. Ya, ini itu nilainya masih lembut-lembut sekali.
Ya paling usia belum ada 3 minggu ini. Setelah 15 hari, 2 minggu lah. Gitu mas. Kita coba zoom ya. Tapi Biar percaya kelihatan. sama kita itu ada ikannya. Iya. Itu kelihatan tuh jalan-jalan. Pandu kundi. Anakannya Larasati ini, anakannya Larasati ini. Ini namanya Nila Larasati. Dasar lembut. Indukannya namanya Pandu Kunti. Nah, ini yang sudah menetas dipisah sini. Nah, ini kalau mau lihat dicerok. Cakep, Kak. Nah, ini. Nah, anaknya masih Kecil-kecil sekali. umur 2 minggu lah. 15 sampai 20 hari. Lepasin lagi mas. Kasihan. Nah, nanti penanganannya di sini setelah cukup usia dipindah ke kolam pembesaran. Ya, kolam pembesarannya ini. Pembesaran pindah umur berapa hari, Mas? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sudah pindah. Oh, Ya, tetap nanti produksinya tetap jalan terus. Gitu. Nah, ini juga kemarin sama Mbak Turman untuk pinggiran kolam itu dimanfaatkan untuk penanaman tanaman-tanaman yang kira-kira bisa menyokong tanggul biar tidak istilahnya di sini longsor. Jadi ada ketela pohon, ada beberapa pagar-pagar ini juga ada manfaatnya. Itu bisa dimakan ikan itu. Nah, selain itu juga nilai plusnya adalah sebagai pakan alami si ikan. Nah, jadi informasi terbaru, odot ternyata bisa buat pakan ikan. Bukan cuma pakan ternak ya. Buat pakan manusia bisa nggak mas? Bisa, nanti dibikin lemper. Ini clearance dia, Mbah. Oh ya, pakan ternak. Kalau yang ini tidak bisa buat pakan ternak ya. Ini bisa ini singkong. Ini baunya enak ini mas. Ya, ini juga nila, Mbah. Nila ini. Oh, campur. Sama apa mbak? Nila, melem, sebenarnya gawel. Nah, kalau ini campur nila, melem, bawal, grameh. Ini aplikasi istilahnya polikultur. Jadi satu kolam isi beberapa macam jenis ikan seperti itu. Biasanya untuk pemanfaatan lahan kosong karena sebelah sana untuk intensif nila, ini ada lahan jadi kita campur ikannya. Biasanya seperti itu. Ini enggak kanibal, Mas. Enggak mas, aman. Oh ya, Selama mayoritas ikan sisi aman. siap. Halo, Itu si monggo ikan merupakan alami. Oh iya. Enceng gondok. Enceng gondok kalau nggak salah nama latinnya Limnocoris flava. Oh ya. Apa yang vaginalis itu? Bukan. Di sana bisa dilihat. Tak Ben. Sini. Kalau ini bisa buat pakan ikan nggak mas ini? Pakan orang. Pakan orang itu. Oh, pakan ikan juga bisa. Tegane gelem. Tuh. Tegane gelem mas. Ada monrol, vanili. Ini wit apa ini? Wit waru. Ngonten degan aku. Jadi tanaman yang bisa dimanfaatkan tales. Ini kenapa diputeri kayak gini biar enggak dimasukin linsang. Linsang bahasa Indonesianya apa, Mas? Mas Beni? Linsang bahasa Indonesianya apa? Musang air. Tapi di sini juga ada musangking mas. Ya, musangking. Nih, musangking atau bahasa latinnya garangan. Ngecek dulu perannya. Niki pinten indukan, Mbah? Semeten, Mbah? Hasil terkesan pinten indukan. Yuk lihat kolam indukannya yuk. Yuk. Ya, nanti kita ke kolam indukan. Wah, Masya Allah. Ini kolam indukannya. Ini indukan. Kok nggak kelihatan indukannya? Kan itu di depan tadi.
Ini katanya juga udah indukan ini. Induk. Oh, ini di sini ikannya. Walah, yuk. Indukannya. Wah, ini nyekere piye iki? Ya, biasanya kalau anak-anak itu di pojok-pojok kolam itu biasanya ada. Udah bisa ambil ya, Mbak? Niki indukan umur pirang tahun, Mbah? 2 tahunan. Oh, 2 tahun. Dipijah kiki ya, Mbak? Napa mijah? Albino? Enggak. Ini itu. Tuh. Ya. Ya, ini juga dimanfaatkan untuk vanili. Seniki sekilo pinten, Mbah? Wah, vanili. Basah niku? Oh. Oh, ini bisa jadi alternatif. Sekilo basah 150.000. Tuh. Hah, garing pung? Ini sebenarnya hama gitu. Kalah jengking air. Hei, Hei. informasi yang benar apa tidak? Teman-teman yang tahu nanti bisa komen. Itu kok hilang mana? Nih teman-teman yang tahu di tempat kalian namanya apa? Aduh, mendelep. Diganggu nu penemu ganu. Ini ya. Teman-teman yang tahu namanya apa di daerah kalian? Ya. Oke. Tadi kan daun kelor mboten to, Mbah? Iya kan bener to Mas bener. Yang dimakan nih. Iki. Jangan dekat-dekat. Nih daun kelor. Jangan dekat-dekat. Bagi kalian Nanti tidak jadi haneng loh. yang punya ilmu kesaktian bisa dicoba. Ini gini anu obrol bertiga ya. Ini isinya apa ya ini? Biasanya gudang pakan. Ini Mas. aduh, gudang pakan. Ya pakan yang budidaya juga pakan budidaya. Ada tangkinya juga di ya. Air dari atas turun ke sini, ke sana, bawah sampai sana full. Ya tidak semua Mas. Ya ketemu lagi sama Mas Beni. Mas Beni, saya mau tanya. Untuk budidaya ikan nila, mohon untuk dijelaskan secara sekilas Mas Beni. Jadi nanti biar teman-teman tahu. Induknya bisa mulai dikawinkan umur berapa? Kalau indukan itu biasanya ada yang patokan umur, ada yang patokan berat. Biasanya di atas 250 sampai 300 gram itu sudah bisa dipijahkan. Itu juga tergantung lokasinya juga. Terus kalau untuk usia produktif itu dari pertama mijah sampai kita peremajaan itu sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun indukan yang ada kita buang, kita ganti dengan indukan yang calon induk baru. Berarti indukan punya Mbah Turman tadi sudah saatnya untuk sudah diremajakan. saatnya. Ya nanti sekalian persiapan gimana gitu. Ngoten Mbah, siap-siap diremajakan Mbah. Nah, nanti biasanya kalau yang induk sudah tidak produktif dijual konsumsi. Ya, biasanya teman-teman yang nampung. Nah, itu loh salah satunya penampung ikan. Dan nila bakar maju. Lagi Mas Beni, mau tanya Mas Beni. Untuk pakan Mas Beni, sebenarnya yang paling baik itu pakan pakai pur semua apa masih sama hijau-hijauan? Soalnya saya pernah dengar kalau dikasih pur semua itu nanti agak lembek dagingnya. Apakah itu benar? Enggak. Jadi cara basicnya budidaya tetap pakainya pakan pelet Mas. Kalau untuk hijau-hijauan, daunan, pakan alami itu sebagai selingan. Ya ibaratnya kita manusia makan pokoknya nasi. Lah selingannya kan bisa gorengan, bisa apapun itu. Yang penting ikan jangan sampai tidak makan. Itu yang malahnya tidak pas. Ketika ada yang bilang asumsi ikannya lembek atau enggak ya tergantung. Kalau misalnya dipur dengan atau pelet dengan kondisi air mengalir, air deras itu tetap nggak mungkin dia lembek Mas. Tetap ikannya bagus. Soalnya itu. sering bergerak jadi kencang Mas ya. Kalau Anda makannya apa Mas? Kebanyakan pur ini enggak ada tujuannya. Jadi saya titipin ya. Kayaknya saya deh kalau itu. Nah, ada tanya apa lagi Mas? Mas senang? Oh sebentar.
Karena baru telepon, kita pause dulu ya. Kolam punya Simbah Turman. Sik Mas. Pengen pause piye iki? Mau tanya ini kepada pembudidaya dan PPL ya, ini namanya Mas Beni ya, Mas Beni Catur, rumahnya Purworejo Kota. Idealnya satu kolam luasnya berapa? Maksudnya Isi berapa? Atau isi 100 nilai itu untuk jadi luasan kalau berapa? budidaya itu sebenarnya kalau lahan efisien itu ya di beberapa referensi sih itu ada yang per meter perseginya itu ada yang sekitar 30 sampai 60. Nah, itu kondisinya disesuaikan dengan lahan yang ada, kayak tempat Mbah Turman dengan kondisi air yang bagus, debit yang stabil, bisa lebih padat, nggak ada masalah karena airnya sendiri juga mumpuni, kecuali dia airnya siklusnya tertutup, tidak ada air mengalir ya tidak terlalu padat seperti itu. Niki pinten, Mbah? 18 kali 8 isi Jumlah 1.000. pinten ewu? 1,5 1.500. 1.500. Berarti sangat 1.500. longgar. Jadi Sangat longgar. sangat longgar. Jadi istilahnya luasnya segitu dengan itu sebenarnya sangat longgar. Otomatis dia pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang padat seperti itu. Tapi masih untuk hitung-hitungan masih menguntungkan, betul? Ya tetap untung Mas seperti Iya. itu. Karena kan dari Mbah Turman sendiri dia produksinya hampir semua dapat karena beliau juga jualan ikan konsumsi, juga jualan bibit, benih itu. Jadi ketika belum saatnya konsumsi, ketika ada permintaan benih sudah bisa melayani. Kita naik Mas kemarin 3.000 ya? 30.000 ya? 30.000 bibit sudah keluar. Sebelum kita ke sini kemarin bulan-bulan Agustus sudah 30.000 ekor. 30.000 ekor ya. Ya. Berarti yang ulet sekali. Ukuran satu. Pegang kacamata. Oh ya, segagang kacamata ya 30.000 itu tetap banyak loh ya. Iya, tetap banyak. Itu. Hitungannya per bibit pinten, Mbak? Sekilone pinten? 60 kiloan apa ekoran? Napa borongan? Nek kula dole sing kula dol biasanya kula dole pun gede niku kilon. Oke. Satu Sekilo itu kilo pinten? 60 satu kilo. 60 ekor. 60 ekor. Iya. Terus yang sudah sekian Pinten ewu, Mbak. Ya, bibit Begini, 30.000. 30.000 per kilo isinya 60 ekor. Satunya 500 ekor. rupiah rata-rata. yang dibeli ekoran. Nek sing semonten niku semonten niku kula dole belasan. oh 11 terus pinten 11 sidak. Isi? Sidaknya ini. Isi Ini pinten? sinake banget 300-an. Iya. Ya sama lah. Sama. terakhir ya Mas ya. Kita bikin kolam di BPP di maling orang. Itu Hilang ya wis lah. 70 kali 140 isinya pertama tebar itu 50 ekor. Panen enggak? Sekarang tinggal 30-an ekor. Sudah dipanen anak-anak itu enggak tahu. Ya udahlah ya, ikhlaskan aja. Namanya juga kita mencoba. Juga pernah ambil dari sini. Sudah segini-gini ditinggal lebaran mati semuanya. Anda jujur sekali jadi PPL ya Mas ya. Ya. Gitu. Mohon bimbingannya Mas Beni karena kita juga tidak paham terkait perikanan. Kadang kan Baturan mungkin lebih sering ketemu sama kita nggak bagi Mas Beni kan aku sibuk banget nih gini. Enggak, bohong. Saya tidak sibuk. Sering hilang aja. Mau membawai berapa kecamatan Mas Beni? Alhamdulillah baru 2. Mau nambah nggak Mas Beni? Derek aman. Oh ya. Mantap ini semangatnya tinggi. Benih atau ikan baru menetas itu ada yang pakai cacing sutra. Itu bagusnya pakai cacing sutra nopo pur nopo daun-daunan, Pak. Jadi kalau untuk yang khusus nila itu ya salah satu keuntungannya itu. Jadi ketika fase setelah dia pemijahan alami dia tidak perlu cacing sutra karena sudah istilahnya pemijahan alami. Kalau yang beberapa pakai cacing sutra itu ya sebenarnya semua ikan lebih bagus dikasih cacing sutra, tapi kalau khusus untuk ikan nila nilai plusnya di situ. Dia tanpa cacing sutra pun bisa berkembang baik asalkan dari pembudidayanya selektif. Ketika dia sudah usia disorter ya dipindahin dari kolam induk utama biar merangsang induknya untuk mijah lagi. Oh. Jadi ini pemijahan indukannya dipindah sini dulu, Pak. Enggak, anakannya. Anaknya. Oh, berarti langsung mijah. Iya. Kawin di sana. Iya. Jadi pindah anakannya. Berarti tapi niki mboten agem cacing sutra, Mbah?
Boten. Mboten toh? Gimana yo? Hemat. Gimana yo? Nah, nilai boten pakai tali sutra tetap saya. Nek di sini adanya selain nilan apa, Mbah? Melem. Grameh, melem. Tadi ya yang di kolam tadi yang tumpang sari ala perikanan tadi ya. Polikultur Mas. Polikultur. Nanam Mas. Ya, mohon maaf Mas ini soalnya tetap pertanian saya Mas. Iya. Kalau Polikultur. hari itu ini vanili, singkong. Kemarin ada cerita Mas. Ada yang nanam panili. Udah mau panen hilang Mas. Iya, itu juga mati. Potnya kesampluk, ambiar. Ya ini kolam punya Mbah Turman, kelompok pembudidaya ikan Bina Lestari Desa Gunung Condong. Pun pinten tahun, Pak? Suasananya asri sekali. Dari pertama kali buka kolam sampai sekarang. Berapa tahun Mbah? 2015 ya. Saya belum kesini. Saya dari 17. Berarti 15 sudah mulai dulu. 2015 Rian mandiri Mbah berarti Mbah? Iya. Piyambakan. Mandiri. Terus baru Pertama nila langsung, Mbak. Ngapore le. Rame malah pertama kula. Pertama kali grameh. kuliah. Kalau menurut Mas Beni, Gimana? kan nila sama gurame pasti menguntungkan semua ya. Iya, Kalau jenengan pribadi suka yang mana Mas? suka semua. Wah iya, pinter ya. Angel dijebakin, ora jebakin urusan gitu. Itu sebenarnya perbedaannya di siklusnya. Kalau grameh itu siklus lebih panjang, kalau nila jauh lebih singkat panennya dibandingkan grameh. Oh iya iya. Kalau ekonomis pentingnya Purworejo itu nila, grameh, lele. 3 ikan itu hampir ya jenengan bisa cek di pasar itu mesti ikan yang selalu ada di pasar. Kenapa jadi ekonomis penting? Karena rata-rata semua itu masuk ke pasar. Serapan pasar lokalnya tinggi gitu. Kalau beberapa kayak ikan nilem, bawal itu juga ada. Terakhir panen pinten kilo, Mbah? Panen apa? Nila Konsumsi. konsumsi 50 kilo kemarin. kemarin ini. Iya. Lumayan ya, cepet ya. Kilo harga 25 waktu. 22 kalau borongan, kalau acaran yang 25. Oh ya. Berapa Mas? 22 kalau borongan. Kalau ecer 25.000. Anda Iku isi pinten, Pak? Sekilo isi pinten? Nek sing konsumsi. Rata-rata itu. Oh, jadi sementenan nggih. Sekilo isi 7. harganya 50 sampai 200 gram berarti. 22.000 kalau borongan. ini kayak buka restoran asik ya. Harganya kan satu gini tadi sekilo dapat 7 harganya 25. Kan beda Mas. Gini nih jenengan, Mas Danang kan gedenya beda. Ya. Ternyata. Apalagi punya saya lebih gede, itu beda. Ya, padahal segini di resto dekat BPP itu 17.000 sudah dimasak. Tapi kalau warungan biasanya mintanya 1 kilo 4. 14. Berarti 250 gram. Berarti minta yang gede-gede ya? Iya, kalau sekilo 7 masih kurang besar. Oh iya 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 iya. Oke. Ya, Saya ikut ini memegang. ada Ya. aku masuk frame coy. Nah, ini kan tadi bicara itu. Nah, ini kalau untuk efektivitas lahan nih. Karena posisi dekat dengan kolam, yang paling cocok tanaman apa Mas yang kita bisa kembangkan? Itu kan juga harapannya bisa menyokong pakan alami, bisa juga meningkatkan ekonomi ya. Versinya yang dekat-dekat dengan air itu yang cocok. Mbah Turman bagusnya nanam apa? Monggo. Ya kalau yang sekarang lagi mahal ya, nanamnya cabai itu lebih gampang. Dekat dengan air juga, tinggal nyiduk, siram bisa. Air kolam juga sudah ada mikrobakterinya, sudah ada Kandungan. mineralnya juga, Oh. Bahan organiknya juga sudah ada. lebih gampang. Berarti ada cerita yang kalau disiram air kolam lebih subur itu bener ya Mas ya? Ya dibandingkan dengan air keran biasa. Iya. Kenapa Mas? Mas Wisnu bisa menjawab Mas Wisnu? Karena di dalam air kolam sudah terdapat kandungan bahan organik dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan Mas. Oh gitu. Jadi lebih bagus ya. Kalau yang tanaman-tanaman besar itu kurang disarankan ya Mas. Nanam duren atau apa gitu. Nanti Bisa nggak itu? Kalau nanam tanaman berkayu, Hmm. jangan yang duren. Bisa yang kayak apa itu? Rambutan. Waru, terus kelapa. Jadi akarnya itu tidak Merusak ya? Oh, masuk akal tuh. Oh ya. Ya, eman-eman tanggulnya Mas. Dan juga kalau durian tidak memerlukan banyak air. Jadi nanti kalau takutnya ayatnya itu sampai ke kolam,
pertumbuhannya malah jadi nggak subur. Oh, Karena kurang terlalu bagus ya banyak malah. Oh, air. oke oke. Tanaman-tanaman paling gampang aja kayak ginilah singkong itu mah. Nah, itu ada vanili itu, nek vanili itu berapa lama Mas? Dari awal nanam sampai dia menghasilkan buah itu berapa lama Mas? Siapa tahu yang nonton tuh pengen wah ketoknya cocok double omset kan, omset punya ikan, punya vanili. Besok kita kunjungan ke petani vanili. Oh, ya. Dan kita banyak Mas. Ditunggu ya, itu besok ya kita mau bahas bedah vanili secara total. Alhamdulillah kesini pas nggak berbuah ini, dulu udah berbuah ini. Katanya Kalau yang saya alami mulai tanam sampai berbunga 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Itu dari pengalaman langsung pelakunya. Sampean udah nanam belum Mas? Kebetulan saya nanam vanili disenggol teman saya ngajur Mas. Oh ya, udah usah. Satu, Mas. Nah, nasib itu Mas. Oke oke. Ikut pemangkasan betul lah. Dipangkasi betul. Dirembet Alami. saya. Itu coro dene cuman ditanam belum dirawat secara maksimal. Tadi nyambung itu Mas, katanya vanili itu kok sering dicuri, emang harganya berapa sih Mas? Nah, ini disepil aja. Untuk di Bruno itu harganya berapa sih? Berapa? 150.000. Itu basah. Itu basah baru buah yang dipetik itu loh. Kalau kering, Kering begitu Mbak. pinten Mbah? Mana tuh? Nggak tahu kalau keren. Berarti boten ate ngetul. Ya pernah mireng pinten Mbah? Tahu merang 500-an gitu. 500.000. Sempat naik sampai 500 bahkan lebih pernah. Makanya 1 kilo ya? 1 kilo kering ya. Berarti ketemu Mas. Setelah sampean ngingu grame, ngingu nila plus panen vanili auto cuan Mas. Anu Mas, sedikit informasi tambahan. Vanili itu yang ngincer banyak, dalam artian kemarin ada cerita salah satu petani kita juga nanam vanili di sebelah rumah hilang Mas. Enggak hilang, mungkin pindah Mas. Ya pindah tidak Pindah tangan, Mas. lagi, gitu. Kelemahannya cuma satu, lama. Baru 3 tahun baru bisa Dibuah. Itu Oh. pun di dataran yang tenggar gitu loh. Enggak begitu tereyomi. Yang kedua proses perkawinannya itu loh. Ya, Dibantu manusia ya? Harus bantu manusia dan tidak sembarang orang bisa mengawinkan. Jadi butuh penghulu yang profesional. Oh. itu dari segi tanamannya, dari segi sosiokultural ya yang tadi Mas. Kadang kok ndelalah Rawan ya, Mas? Mesir gitu loh. Itu beberapa kali terjadi hilang Mas. Oke, oke. Ini Mbak Tuman nggih, Nah, ada pesan-pesan Mbah buat penyuluhnya, ada masukan apa? Sering ke sini ya, otomatis saya sering ke sini. Itu terutama tanaman vanili. Sekarang itu ada vanili yang di tengah-tengah itu bisa mati, itu penyakit apa itu? Oke, kita lihat monggo. kalau sudah ketemu dulu Mbak. Soalnya Itu cuman- biasanya penyakitnya apa Mas Danang? Kalau penyakitnya sih ini apa ya kayak namanya lodoh gitu loh. Itu bisa kering itu. Nah, Ya. jadi semacam kayak kaktus terlalu banyak air. Jadi pertama kayak kimbur-kimbur gitu loh macam terlalu banyak air terus nanti busuk di tengahnya. Nah, tapi kan kalau vanili walaupun di tengah mati masih bisa disetek ditanam lagi. Oh, berarti masih bisa diatasi ya. Oke. Nah, ini saya kira udah dapat semua infonya ya. Nanti itu lagi WA siapa tuh nggak tahu. Untuk edisi spesialnya vanili besok dibahas lagi ya. Oke, siap. Nanti kita kunjungan. Oke, terima kasih Mbak Turman. Ya, ya. Kita lanjut menikmati suasana. Itu katanya Wisnu mau ngambil kelapa tuh jadi apa enggak itu? Diam aja toh. Oh ya.